Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan bagikan 3 buah partai mini pertahanan Sisilia Naga menang hitam. Sekarang kita mulai partai yang pertama, dimainkan tahun 1964. Putih dipegang oleh Roland Giot dan hitam oleh Meir Rom. E4 C5, ini adalah pertahanan Sisilia. Kuda F3, bidak D6, D4, C pukul D4, kuda pukul D4, kuda F6, kuda C3, bidak maju ke 6. Ini adalah ciri khas dari pertahanan Sisilia Naga, di mana gajahnya masuk ke G7. Putih gajah ke-5. Di sini langkah yang paling populer untuk putih, yang populer pertama itu gajah E3, yang populer kedua gajah E2, populer ketiga gajah C4, yang keempat bidak maju F3, dan yang populer kelima bidak maju F4. Sekarang sebelum langkah partai kita lanjutkan, saya akan bagikan dulu langkah textbooknya dari pertahanan Sisilia Naga ini. Artinya langkah terbaik untuk putih dan terbaik untuk hitam. Akan saya berikan sebanyak 14 langkah. Yang terbaik pertama di sini gajah E3, gajah G7, bidak maju F3, hitam rokade, menteri D2, kuda C6, gajah C4, gajah D7, putih rokade, benteng C8, gajah B3, kuda E5, bidak maju H4, bidak H5, gajah G5, benteng C5, raja B1, bidak B5. Inilah langkah textbooknya, 14 langkah dari varian Sisilia Naga ini. Bisa Anda pergunakan sebagai pemain putih untuk menghadapi Sisilia Naga, dan bisa juga Anda pergunakan sebagai pemain hitam kalau Anda hobi pada pertahanan Sisilia Naga. Sekarang kita kembali ke langkah partai. Di sini putih gajah G5. Ini adalah yang populer ke-6. Juga termasuk langkah yang cukup baik. Gajah G7, bidak maju F4 untuk menyerang nisab raja hitam. Hitam rokade, gajah C4, kuda C6 pengimbang buah, mengajak pertukaran kuda. Putih kuda F3, menteri B6, mengancam bidak di B2, sekaligus mengaktifkan benteng di baris belakang. Menteri D3, kuda G4 mengancam peta F2 dengan menteri skak F2. Di sini putih benteng F1 melindungi peta F2. Di sini putih melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini kuda D1 melindungi peta C2, F2,
sekaligus B2. Hitam bidak H6, gajah H4, dan posisi putih tidaklah terlalu jelek. Kita kembali ke langkah partai. Di sini benteng F1, menteri, pukul bidak B2 mengancam benteng. Raja D2 untuk melindungi benteng di A1 dengan benteng F1. Kuda B4 mengancam menteri. Kuda D1 juga mengancam menteri. Menteri pukul benteng. Menteri menghindar ke B3 sambil mengancam kuda. Kuda kembali ke C6. Bidak maju C3 menutup menteri di A1. Kuda A5 mengancam menteri. Menteri B4 sambil mengancam kuda. Kuda pukul gajah. Menteri pukul kuda. Gajah E6 mengancam menteri. Sampai di sini putih menyerah karena sudah kalah posisi dan juga kalah satu benteng. Sekarang partai yang kedua dimainkan tahun 1967. Putih dipegang oleh Tabakirnik dan hitam oleh Hauson. E4, C5, kuda F3, bidak D6, bidak D4, C pukul D4, kuda pukul D4, kuda F6, kuda C3, bidak maju G6, gajah G5, gajah G7, menteri D2, hitam rokade, putih rokade, kuda C6, kuda pukul kuda, B pukul kuda C6, bidak maju E5, mengancam kuda dan bidak di D6. Kuda terpaksa ke D5. Kuda pukul kuda. C pukul D5. Bidak pukul bidak D6. Menteri pukul bidak. Menteri pukul bidak D5. Hitam menteri B6 mengancam bidak di B2. Putih menteri B5 menutup ancaman putih terhadap B2. Di sini sebenarnya lebih baik untuk langkah putih. Bidak maju C3, bila menteri pukul bidak F2, menteri pukul benteng, gajah F5, menteri mengancam mat di C2 dan benteng mengancam menteri. Di sini putih benteng D2 melindungi mat di C2 sekaligus juga mengancam menteri. Hitam menteri skak, benteng tutup kembali, menteri kembali ke F2 dan posisi draw. Kita kembali ke langkah partai. Di sini menteri B5, hitam menteri C7, gajah D3 melindungi petak F5 dari ancaman gajah hitam, dari rencana gajah hitam ke F5. Di sini benteng B8 mengancam menteri. Menteri terpaksa ke C4 mengancam menteri di C7. Gajah pukul bidak B2 skak. Raja terpaksa D1. Menteri A5 skak sekaligus mengancam gajah di G5.
Sampai di sini putih menyerah. Sebab kalau dilanjutkan, putih akan tetap kalah. Misalkan langkah yang paling logis, menteri ke E2, maka di sini benteng ke B4 mengancam menteri. Tempat lari menteri, seandainya lari cuma satu, ke C6, dan di sini kembali menteri pukul gajah dan posisi putih sudah kalah total. Sekarang partai yang ketiga dimainkan tahun 1969. Putih dipegang oleh Denek Lowsek dan hitam oleh Jens Kolbach. E4, C5, kuda F3, D6, D4, C pukul D4, kuda pukul D4, kuda F6, kuda C3, bidak maju G6, gajah E3, gajah G7, bidak F3, hitam rokade. Sampai di sini masing-masing pemain masih melakukan langkah teori atau langkah textbook. Gajah C4, kuda C6, menteri D2, bidak maju A5, bidak H4, kuda E5 mengancam gajah di C4, gajah B3. Di sini langkah putih kurang baik. Lebih baik di sini gajah mundur ke E2, hitam H5, putih rokade, hitam A4, putih A3, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini gajah B3, hitam bidak maju A4 mengancam gajah, kuda pukul bidak A4, benteng pukul kuda, gajah pukul kuda, kuda C4 mengancam menteri, menteri C3, kuda pukul gajah, raja F2. Di sini seandainya menteri pukul kuda, maka menteri skak ke A5 dan gajah A4 juga akan terjebak. Hitam kuda G4 skak, raja E2, menteri B6, benteng A D1, bidak E5 mengancam kuda, bidak pukul kuda di G4, bidak pukul kuda di D4, menteri pukul bidak D4, gajah pukul bidak G4 skak, raja F2. Sampai di sini putih menyerah. Sebab kalau dilanjutkan tentu hitam akan pukul bidak E4 skak dan menteri di D4 sudah lenyap. Nah sahabat catur, itu tadi 3 buah partai mini pertahanan Sisilia Naga yang juga sangat layak untuk menambah koleksi-koleksi partai catur mini Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini Discover Check atau membuka jalan skak. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar saya akan menyipirnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya.
Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.